Haleluya. Tiap-tiap kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita, secara pribadi dan secara korporat tubuh Kristus. Kalau saudara belajar ilmu kesehatan, saudara akan melihat bahwasanya, katakanlah misalnya otot tangan saya dengan otot dada saya itu beda. Ya, otot tangan saya ini perlu untuk bergerak, sedangkan otot dada saya ini perlu untuk bernafas. Jadi lain dibuat Tuhan. Ya, seperti kalau bangunan ini konstruksinya lain. Saudara bisa pelajari itu dari mikroskop, dari zat-zat dari semuanya. Tapi yang jelas, tiap-tiap kita adalah anggota tubuh Kristus. Ada tempat kita, ada fungsi kita, ada rencana Tuhan, ada tugas kita, dan ada upah kita. Temukanlah itu. Ada maksud Tuhan bagi saudara, ada karunia Tuhan bagi saudara, ada kelengkapan Tuhan bagi saudara, ada talenta Tuhan istimewa. Saudaraku, temukanlah itu dengan singkat. Kalau 5 talenta, jalankan 5-5-nya. Kalau 2 talenta, jalankan yang 2 itu. Kalau 1 pun, jalankan. Tuhan bukan marah karena 1 talenta. Tuhan marah, Tuhan menghukum karena tidak dijalankan. Jalankan sayang. Ya, seberapa yang ada padamu, jalankan itu. Mulai dari perkara kecil, setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Baik dalam kehidupan pribadi, baik di dalam pelayanan di dalam tubuh Kristus. Saya berkata ini secara umum. Saya percaya hamba-hamba Tuhan akan mengajari saudara, ya, topik demi topik, step demi step pada pertumbuhan rohani saudara. Bagaimana bertumbuh? Tapi intinya saudaraku, semua kita harus berubah. Kalau saudara masih menyanyikan aku masih seperti yang dahulu, jangan lagi lah. Atau berkata seperti ini, saya ini memang orangnya begini, seperti saya dulu. Saya ini memang orang begini, jangan macam-macam ya. Aku memang begitu orang. Jangan lagi lah saudaraku. Tidak boleh lagi begitu. Ya, kita ini harus berubah menjadi seperti Yesus. Belum bisa sempurna, tapi step by step berubah. Kalau minggu lalu belum, masih lama. Minggu ini sudah ada berubah. Minggu muka berubah. Setelah setahun orang berkata, berapa kali kau ya? Karena dia diberkati. Bukan berubah kali tambah ganas kau lihat. Bukan itu saudara. Ya, tambah ngeri aku lihat kau. Begitu rupanya ya kalau melayani Tuhan. Makin hebat pelayanan, makin ngeri kita lihat kau. Ya, begitu saudara. Ya, makin lama kita melayani, makin mengalir kasih Tuhan. Haleluya. Dan juga kuasa Tuhan pun demikian. Saudaraku, saudara perhatikan ya dalam Alkitab. Adam dan Hawa berdosa. Betul? Kemudian saudaraku, Tuhan menubuatkan nanti akan ada keturunan perempuan ini yang memukul kepala ular, kepala dari keturunan, tapi keturunan ular ini mematuk. Hawa berharap saudaraku, anaknya yang berikutnya Kain dan Habel. Bahkan Kain membunuh Habel. Keturunan perempuan ini dibunuhnya adiknya. Jadi tidak jadi. Lalu keturunan berikutnya saudara lihat begini. Sampai akhirnya Tuhan memuak lihat manusia sampai ke zaman Nuh. Itu masih dalam buku Kejadian. Lalu Tuhan menghapuskan semuanya. Tuhan mulai dengan Nuh. Baru saja turun dari kapal, sudah pula bapak Nuh yang baik hati ini mabuk. 3 pula anaknya, 1 sudah kena kutuk. Tinggal yang 2. Dan kita lihat saudaraku, mulai dia mendirikan lagi menara Babel, Nimrod. Begitulah manusia ini hatinya, makanya kita harus sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena saudaraku, manusia pertama pun diciptakan Tuhan, sampai hati saudaraku melawan Tuhan. Apalagi kita memang turun-temurun ini, ya banyak dan di muka kita banyak dosa. Lebih mudah jatuh kepada dosa. Mari bersungguh-sungguh hati mau hidup dalam manusia baru dalam Tuhan. Saudara lihat dalam buku Kejadian 12, Tuhan memanggil Abraham. Dan dari Abraham Tuhan buat satu bangsa. Keturunan dari Abraham yaitu bangsa Israel. Dari situlah Tuhan menurunkan Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara baca pun dari situ, dari keturunan demi keturunan silsilah Tuhan Yesus, tidak semua suku dipakai. Akhirnya Yesus anak Daud lahir.
Tahukah saudara, janji daripada Tuhan kepada Abraham, dia akan punya anak banyak bagaikan bintang di langit. Padahal istrinya mandul. Tapi kalau saudara perhatikan dalam perjanjian baru, Galatia 3, anak Abraham itu bukan cuma orang Israel, tetapi juga kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Jadi nanti saudaraku, semua orang percaya menjadi anak Abraham. Dan kalau nanti berkumpul semuanya saudaraku, akan kelihatan seperti pasir di pantai laut. Termasuklah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara, perintah Tuhan memenuhi bumi ini, berarti saya dan saudara memenuhi nubuatan Tuhan mengenai Abraham, supaya dia punya anak banyak, supaya kita punya anak banyak, anak yang kekal dalam Yerusalem baru. Saudara dan saya harus menginjil. Tidak bisa dihentikan, harus selalu menangkan jiwa dan memuridkan. Sebab kalau tidak dimuridkan, seperti saya katakan tadi, dia tetap anak-anak. Anak-anak tidak akan pernah bisa melahirkan anak baru. Dan Yesus datang untuk pengantin yang mulia, pengantin yang tidak bercacat celah, pengantin yang dewasa, bukan pengantin anak-anak. Jadi saya dan saudara dengan segenap hati, mari berubah. Menjadi pengantin yang mulia, pengantin yang dewasa, pengantin yang menyambut Yesus dan tidak bercacat celah. Haleluya.